Oke, kita akan lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat, ya, tentang puasa. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Teman ini akan kita bahas lagi besok. Tapi hari ini kita lompat dulu. Setelah puasa, zakat, umroh dan haji. Nah, tapi kesempatan kali ini kita sebentar saja kita akan praktek sedikit sekilas tentang ihram dan umroh dan haji. Jadi gini. Kenapa toh kok ada kewajiban atau asal usul dari kegiatan umroh sama haji? Yang wajib sebenarnya haji apa umroh? Haji. Kalau kalian punya duit, daftar haji apa daftar umroh? Hah? Daftar haji berangkat 30 tahun lagi. Terakhir sekarang antriannya berapa ya? 20 tahunan sampai 30 tahun ya. Di Malaysia katanya antriannya 100 tahun. Katanya kemarin Bu Fafa pas waktu umroh ketemu orang Malaysia, dia tiap tahun umroh karena di Malaysia udah nggak mungkin daftar haji katanya, kuotanya sedikit, yang daftar banyak, yang kaya-kaya bayi udah langsung didaftar ke. Kalau nggak ada aturannya yo di Indonesia itu 15 tahun sudah boleh daftar. Lah anak yang sugih papat langsung daftar kabeh. Wah, itu yang membuat antriannya semakin panjang. Padahal kuotanya sudah ditambah-tambah terus, tapi yo tetap panjang. Berdoa saja. Jadi gini, ya ada beberapa mazhab, ada beberapa pemikiran nggih. Kalau menurut Pak Yai, nggih, almarhum Pak Yai Muhtarom, itu dulu ya berpesan kalau punya uang, nggih, tetap daftar haji dulu. Sambil berdoa, bismillah, nanti ada kesempatan untuk umroh sambil nunggu giliran haji. Karena memang yo daftarnya emang lama. Mumpung masih muda, kalau punya duit daftar. Yes, bismillah. Ingat pesan saya nggih. Saya dulu sama Bu Fafa sudah membuktikan sendiri. Dan ini dipesani sama para kiai pun dulu seperti itu. Kalau kalian punya uang, ada keinginan misalnya ragu, punya uang nih 25 juta atau 50 juta, antara pilihannya pengen beli NMAX, mau beli Aerox, apa mau pengen bangun rumah, atau mau daftar haji, pilihannya misalnya semisal yang lain masih bisa ditunda, rumah masih bisa ngekos sama masih ngontrak, motor sebelum beli Aerox pitungnya masih bisa dipakai, misalnya daftar haji dulu, insya Allah diganti sama Gusti Allah, ya. Jadi tahadus bin nikmah mawon. Dulu saya sama Bu Fafa itu pulang dari Jepang udah punya tabungan haji buat daftar 2 orang. Waktu itu yo sudah tekad di Jepang kerja sama Bu Fafa nabung beasiswa pokoknya buat daftar haji. Begitu pulang dirasani tonggo, mosok ngus gede ndek anak isih numpang ngene wong tuane, mbok gawe omah dhewe. Duh, mulai ragu daftar haji apa bangun rumah ya. Terus pas mudik ke Secang, saya, Bu Fafa sama Najib bertiga numpak motor Beat itu yang dipakai Bunyai sekarang. Dulu motornya cuma itu tok, bertiga pet-petan, aku danan kepanasan. Wah, di mobil enak ya. Mulai ragu daftar haji atau bangun rumah atau beli mobil. Aduh, malah tambah nih. Lah keputusannya akhirnya waktu itu pas hari santri pengajian di Pondok Tajeman, waktu itu yang ngaji Pak Yai Fauzi Arkan dari Kudus ini. Pak Yai Fauzi Arkan ngendika, "Oh, nek duwe duit nggo daftar haji antara kepentingan-kepentingan yang lain. Daftar haji, kepentingan sing lain dicukupi ro Gusti Allah. Tapi nek ditunda-tunda malah ra keturutan kabeh." Pak Yai ngendika seperti itu. Saya Bu Fafa langsung pas lagi mendengarkan pengajian tuh, Bu Fafa langsung narik tangan saya, "Besok pagi daftar." Udah, besok paginya langsung daftar. Bismillah. 50 juta daftar ke rasido omah, rasido mobil. Qadarullah malah dicukupi semuanya. Ngoten lho.
Alhamdulillah ketika kita mau mengorbankan seseorang tanah lebih rohatatung fiku mimma tuhibbun, kalau kita mau mengorbankan apa yang kita cintai, apa yang kita suka, kan eman banget itu. Harusnya bisa buat beli mobil, bisa beli motor. Kok dikorbankan atau kita persembahkan untuk Gusti Allah, diganti sama Gusti Allah. Gitu loh. Jadi pesan saya, kalian zaman sekarang nyari duit itu insya Allah kalau tahu ilmunya gampang. Saya tuh kenal beberapa orang lah masih muda-muda lulusan SMA loh, sambil kuliahan dia jualan produk apa ke Korea, onlinean macam-macam. Dia wis umroh, wis budal dolan yang Jepang, budal ini. Padahal masih kuliah, baru lulus SMA. Karena apa? Tahu ilmunya. Intinya apa? Cari duit itu bisa gampang, bisa susah, tergantung ilmunya. Yang jelas kalau kalian sudah punya duit, nomor satukan untuk haji dulu. Insya Allah nanti untuk yang lain-lain, mau umroh, mau keturutan semua yang lain. Oke ya. Dah, sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah apa bedanya haji sama umroh? Yang kalian tahu? Apa? Kalau umroh 10 hari, kalau haji 40 hari. Oke. Kalau umroh itu minimal berapa hari? Berapa no? Seminggu? Oke. Berapa pawan? Berangkat umroh itu minimal berapa hari? Ibadah umroh itu berapa hari? Sehari? Oh, jare pawan mas sehari. Ono to umroh tuku mie ayam balik mana? Ayo. Apa bedanya haji sama umroh? Apa? Kalau haji wajib. Oh, bulan khusus ada waktu tertentu. Kalau umroh bisa kapan saja, betul. Satu. Yang kedua, biayanya, ya iyalah biayanya. Apa? Hah? Oke, rukunnya beda. Kalau haji itu macam-macam. Umroh itu bagian dari haji, tapi haji itu bukan bagian dari umroh. Jadi umroh itu bisa termasuk ada di dalam haji. Jadi gini, umroh itu haji kecil. Jadi kalau umroh itu rukunnya sebenarnya cuma 4 saja. Ya, itu dilakukan dalam saya cepat 2 jam selesai itu. Apalagi kamu melaksanakan tawaf sama sa'i kaya Naruto, itu naik ketemu malah setengah jam rampung. Nah, umroh itu sebenarnya cuma niat ihram, ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. Itu bisa 1 jam selesai. Nah, umroh ini semua ada di haji, tapi haji lebih kompleks lagi. Nanti ada mabit di Musdalifah, di Mina, lempar jumroh, ada wukuf di Arafah, nah macam-macam. Tapi ada umrohnya juga di dalamnya, gitu loh. Itu haji. Jadi haji itu memang lebih lama. Kalau haji tok ya, haji tok nggak sampai ke Madinah, cuma hajinya tok itu kurang lebih sekitar 12 harian. Kalau umroh, nah 1 jam selesai. Nah itu bedanya. Nah loh, ya. Ini biar tahu. Terus apa lagi bedanya? Waktunya, rukun-rukunnya, apalagi biayanya. Nah, apa? Tempat berkunjung. Oke. Jadi kalau umroh itu cuma di Masjidil Haram saja. Tapi kalau haji nanti bisa sampai itu tadi ke Musdalifah, ke Mina, di Arafah, ada lebih banyak tempatnya. Ya, oke. Jadi itu beberapa perbedaannya. Nah, sekarang kita fokusnya di umroh dulu saja. Nah, hari ini kita tidak akan praktek semuanya, cuma kalian biar tahu saja. Jadi umroh itu ada 4 rukunnya yang harus dilakukan. Nah, tapi melakukan ini nanti ada beberapa syaratnya. Jadi kan yang dilakukan ketika umrohnya itu cuma ihram. Ihram itu memakai kain ihram terus berniat. Tapi sebelum melakukan itu harus keluar dari wilayah tanah haram dulu. Harus keluar dari wilayah tanah haram Mekah dulu. Jadi misalnya ini Ka'bah, ini Masjidil Haram. Nah, ini kalian nih. Misalnya kalian berangkat dari Indonesia kok langsung ke sini,
Nah, itu bisa niatnya dari Indonesia. Dari Indonesia sudah pakai kain ihram dulu. Jadi udah pakai kain ihram. Nah, kalau laki-laki nggak pakai cempak, nggak pakai apa-apa sama sekali. Jadi cuma 2 kain ini tok. Ini kalian latihan mati. Loh iya, ini latihan jadi mayit kalian. Loh kalau kita mau ketemu Gusti Allah kan harus mati dulu toh. Nah, jadi kalau gladi bersih latihan meninggal. Karena umroh, tawaf itu ibadahnya para malaikat, ibadahnya para penghuni langit, gitu loh. Itu yang dilakukan para malaikat keliling Ka'bah itu, kalau di langit itu keliling Baitul Makmur, keliling itu. Nah, itu ibadahnya para malaikat. Nah, kita untuk menyontoh itu harus menanggalkan kemanusiaan kita, menanggalkan harga diri kita, jabatan, harta, nggak ada yang dibawa. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa aslinya loh, nggak usah bawa HP, nggak usah bawa apa-apa. Yo, jangan malah kalau melemah guys kita, nah, ya, jangan. Harusnya itu murni kita yo beribadah saja harusnya, walaupun yo beberapa ulama membolehkan karena kepentingan ini. Cuma harusnya sebenarnya nggak usah bawa apa-apa, makanya nggak boleh pakai kain berjahit untuk laki-laki. Jadi cuma bawa kain 2 lembar ini saja. Dan nanti tak ajari lah. Nek ucul gimana? Nah, ini ada caranya, nanti kita ajari. Tapi caranya, jadi gini, kalau kalian misalnya entah dari Madinah atau kalian dari Indonesia langsung ke Mekah, kalau sudah terlanjur masuk ke tanah haram, ini tanah haram itu ada pembatasnya. Jadi ada tanah haram, keluar itu ya tanah halal namanya. Loh beneran, tanah haram itu artinya tanah yang dimuliakan atau tanah yang diharamkan untuk berbuat kedoliman di dalamnya. Makanya nggak berani ada orang yang maling mau nggak berani, tapi kalau di luar berani mereka nyopet, tapi kalau di dalam kualat tenan, bongo tenan, batin kualat kok, apalagi beneran melakukan kedoliman. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ke dalam, sudah tidur di hotel, sudah masuk ke wilayah tanah haram, harus keluar dulu, ambil mikot. Mikot itu checkpoint di luar ini, di luar wilayah tanah haram. Jadi di wilayah selatan, timur, tenggara itu ada checkpointnya banyak sekali. Jadi yang paling dekat itu di mana kemarin? Tanaim. Ada di Tanaim, ada di itu namanya Masjid Aisyah. Nah, yang dekat sama Madinah itu Bir Ali. Nah, itu di sana checkpointnya ada banyak. Kalau kalian sudah terlanjur masuk ke wilayah tanah haram di Mekah, nah kalian keluar dulu itu. Nanti bisa naksi atau naik bis, keluar dulu. Nah, karena kita kan jadi tamunya Allah. Jadi kalau jadi tamu itu kan harus dari luar, maksud tamu dari dalam. Kok buat suguhan? Buat siapa Buat tamu siapa? Bapak. Nama bapakmu dari mana? Dari kamar. Ya masa tamu. Nah, di dalam rumah ya nggak tamu tuh namanya. Kecuali mau nyuguh buat siapa? Ada tamu siapa? Pak At. Nah, kan Pak At orang luar. Masuk ke dalam rumah itu baru disebut tamu. Kok buat suguhan buat siapa? Buat tamu siapa? Adikku. Main tinggalin yang kono kok, ya nggak tamu namanya, gitu loh. Jadi harus keluar dulu karena mau jadi tamunya Allah. Nah, ambil mikot. Nah, kalau yang paling dekat itu kalau nggak salah di Tanaim. Lah, di situ nanti sudah ada masjid khusus untuk itu. Nah, di situ disunahkan mandi sekalian di situ, terus pakai kain ihram. Ingat, ketika sudah pakai kain ihram, terus berniat ihram itu artinya kita mengharamkan kedoliman untuk diri kita. Jadi ketika sudah pakai kain ihram, kalian nggak boleh lagi pakai celana. Jadi memang murni cuma pakai kain 2 lembar saja. Terus nggak boleh cukur rambut, nggak boleh motong kuku, nggak boleh nananina, nggak boleh nyium istri, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh bunuh hewan, nggak boleh bunuh tanaman, jabut rumput nggak boleh. Bar kan ihram kok rumputnya seger-seger ngarit goblok itu. Nggak boleh lah, malah ngarit. Nah blek nyamuk juga nggak boleh, bunuh hewan, bunuh semut nggak boleh. Ya, jadi bener-bener kita latihan jadi malaikat, bener-bener kayak mata penghuni langit lah, nggak boleh berbuat kedoliman sama sekali. Miso-miso barang nggak boleh, pokoknya bener-bener dijaga. Jadi hati-hati, kuku-kuku dipotong itu loh, jangan sampai sing seneng aneh iseng gini. Nah, kalau melanggar gimana? Karena dendanya bisa bayar beleh kambing. Nah, jadi hati-hati. Termasuk nggak boleh pakai penutup kepala untuk laki-laki.
Jadi nggak boleh tutup kepalanya. Ngono malah nganggo pecis, kena denda. Apa malah nganggo topine one piece, kena denda malah. Ini nggak boleh, ya. Nah, itu nanti ketika sudah pakai kain ihram, sudah berniat ihram, nah itu harus diselesaikan semua rukunnya sampai nanti tahallul. Nah, ini bedanya sama kalau kita sholat. Kalau kita sholat misalnya gempa apa lari batal, kan bisa membatalkan. Nanti bisa ngulangi dari awal. Tapi kalau umroh enggak, kalau ihram enggak. Begitu ihram, rukunnya harus diselesaikan semuanya. Enggak boleh berhenti di tengah jalan. Enggak boleh, kok capek, besok aja lah. Enggak boleh dibatalkan seperti itu. Kena denda. Oke, jadi harus diselesaikan. You have to finish what we have started. Jadi harus diselesaikan yang sudah dimulai itu. Oke. Oke, nah ketika tadi kembali lagi ketika kita tadi pakai kain ihram, nah ini yang harus dilakukan adalah ini yo anggap saja ini saya nggak pakai baju dalam ya, nggak pakai kaos. Ini tak kasih contoh. Nah nanti ada yang praktek. Ini yang tak pakai kemarin, tak pakai semua. Ini yang dari Mbah Tung, ini yang tak pakai kemarin. Biasa ada mereknya, tapi nggak boleh ada jahitannya. Ya maksudnya nggak ada jahitan. Itu maksudnya memang bener-bener kain mirip kayak kain kafan gitu loh. Tapi zaman sekarang malah dimotif-motif, di sablon-sablon barang. Ya nggak apa-apa. Tapi ini memang zaman sekarang sudah didesain untuk kenyamanan kita. Kain ini ketika musim dingin hangat rasanya, tapi ketika musim panas adem. Jadi memang sudah didesain seperti itu. Enak ini, kainnya tuh memang enak banget. Ya. Nah, nanti kita akan praktek, ya. Jadi gini, kalau sudah mandi, ini dicopot, kepala, buang jauh-jauh pecisnya disimpan. Jangan sampai nanti iseng, bahaya, ya. Nah, cara makainya kan cuma 2 lembar, ya. Anggap ini saya nggak pakai apa-apa ya, anggap ini wudhu. Jadi cara makainya begini. Nggak ada cara yang paling paten gitu, nggak ada. Jadi bebas. Yang penting menutup aurat dengan 2 ini. Tapi ini yang biasa saya pakai seperti ini. Ini ujungnya ditangkap ke, nanti praktek ya. Ujungnya ditangkap ke. Nah seperti ini. Terus ini bisa di gini bisa. Wah intinya kayak pakai sarung, tapi ini ditangkap kayak gini terus ditekuk gini. Nah pengen enak. Nah terus dilipat seperti ini bisa. Di sini wis seperti ini aja wis kenceng. Nah ini kalau bisa di atas pusar, ya. Jadi sebisa mungkin ini di atas pudel, di atas pusar, ya. Ini seperti ini. Ini wis kenceng ini. Jadi tak ulangi lagi. Jadi tadi caranya ini ujungnya ditemukan seperti ini, ya. Terus, ditekukkan ke sini. Nah, ini bisa. Atau mau ada yang modelnya ditekukkan di sini double gini juga bisa. Intinya supaya sini ini kenceng. Ini nekuknya ini nanti kenceng. Lah ini di kencengke kalau bisa pas di pusar atau di atas pusar. Jadi jangan di bawah, walaupun nanti ditambah itu juga, gitu loh. Tapi usahakan seperti ini, supaya kan misalnya yang satunya nanti ketarik-tarik, tetap yang ini nutupi aurat, gitu loh. Oke. Nah, seperti ini wis nyaman ini, wis penak ini. Insya Allah ditarik-tarik nggak lepas. Nah, yang kedua ini macam-macam. Ada yang cuma disampir ketok, misalnya seperti ini. Ada yang cuma pokoknya seperti nggak nutup kepala. Ada yang cuma kayak gini tok. Nah, kayak gini. Kayak gini sah sebenarnya. Nah, ada yang gini nih, kayak gini terus di ke belakang gini. Nah, seperti ini. Gampang ya seperti ini. Seperti ini wis nyaman ini seperti ini. Tapi nanti pas muter Ka'bah itu disunahkan ini. Tangan lengan kanannya ini dibuka. Jadi yang sini nanti dibuka gini. Nah, kalau pas tawafnya nanti seperti ini. Tapi selesai tawaf itu yang muter Ka'bah itu 7 kali, itu selesai udah bebas, mau ditutup lagi boleh. Gitu loh. Kalau pas laku sholat jamaah juga boleh. Ingat,
masuk ke wilayah Masjidil Haram, kalau pengen ke pelataran Ka'bah harus pakai kain ihram. Kalau pakai baju biasa langsung diusir, disuruh ke lantai 3. Jadi memang ada tempatnya khusus untuk yang misalnya pakai baju batik, langsung diarahkan ke lantai 3. Tapi kalau pengen sholatnya di depan Ka'bah, pengen sholat, pengen tawaf atau pengen ibadah, apa mau tadarus, mau wiridan, apa terserah, kalau mau ke pelataran Ka'bah itu yang dekat sama Ka'bah harus pakai kain ihram ini. Ya. Itu kalau cuma sekedar pengen sholat tok, nggak pengen umroh, pakai celana dalam nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ya. Pakai sempak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas umroh, itu nggak boleh pakai sempak, nggak boleh. Itu untuk laki-laki, kalau perempuan bebas, ya. Oke, gitu ya. Ini cara makainya nanti seperti ini. Nah, kalau misalnya pas biasa, ya segini ya. Ini wis anget ini. Anget buat sholat, buat wis menutup aurat, wis kayak gini wis enak. Nah, seperti ini. Oke. Ini ketika pakai kain ihramnya. Lah, kalau sudah seperti ini, sudah pakai kain ihramnya, terus berniat ihram. Niat ihram, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Pokoknya yang penting saya mengharamkan diri saya untuk berbuat kedoliman. Pokoknya niat ihram, masuk ke tanah haram. Masuk tanah haram, niat umroh. Nah, niat ihram ini tadi. Nah, kita sudah benar-benar hati-hati. Yang sering kecolongan kadang-kadang kalau habis makan dilalah nggak langsung ke Masjidil Haram, mampir maam dulu. Terus wah kotor, wijik nganggo sabun lah. Sabun itu bisa dihitung wangi-wangian, bisa kena denda. Jadi hati-hati. Apalagi ada yang wong ngider ya minyak wangi kamlengen ae. Enggak, maksudnya hati-hati. Yo jangan. Biasanya nek pakai kain ihram yaitu biasanya di dalam-dalam. Yo jangan mampir ke toko-toko lah. Nek sudah niat ihram pokoknya fokus langsung segera diselesaikan dulu saja ibadah umrohnya itu, jangan sampai ditunda-tunda gitu loh. Kalau ditunda-tunda takutnya yo malah sing nyokot kuku lah, sing malah engko nyukur rambut rontok lah, apa malah nyableki nembaki cecak lah, kan bahaya. Jadi mendingan ketika sudah niat ihram langsung ke Masjidil Haram, langsung diselesaikan dulu, habis itu bebas. Oke? Nah, ketika sudah pakai seperti ini niat ihram, setelah itu yang kedua adalah tawaf. Nanti akan kita praktekkan, besok kita buatkan Ka'bah-Ka'bahan di sana. Kita praktek tawaf nanti. Tawaf itu muter Ka'bah, karena misalnya ini Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Muternya searah jarum jam atau kebalikannya? Hah? Kebalikan. Jadi yang di sebelah ini harus yang kanan apa yang kiri? Hah? Yang kiri apa yang kanan? Nah, yang kiri. Jadi yang yang dibuka yang kanan. Kalau pas waktu mau tawaf dibuka. Nggih. Jadi pas waktu mau tawaf ini dibuka. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, disunahkan memang mencium Hajar Aswad, tapi kalau pas lagi ini enggak usah. Karena Hajar Aswad itu Hajar Aswad sama Ka'bah itu diselimuti minyak wangi, dicuri minyak wangi. Jadi kalau dempel pas kita masih posisi ihram, takutnya malah kena denda nanti bisa ini. Yang penting mulainya dari Hajar Aswad, itu nanti ada lampunya hijau, sana juga hijau. Kalau misalnya jauh dari Ka'bah nggak apa-apa, tetap bisa kelihatan intinya posisinya. Nah itu disunahkan, misalnya nggak sampai niat isbai ke Hajar Aswad. Terus muter 7 kali, muter 7 kali. Semakin kalian menjauhi Ka'bah, yo diameternya semakin lebar, semakin jauh. Apalagi kalau naik ke lantai 2, lantai 3 boleh, tapi muternya semakin jauh, tapi nggak apa-apa. Nah, muter 7 kali, itu ada doanya masing-masing, tapi itu sunnah. Ketika nggak dibaca pun nggak apa-apa, perbanyak doa saja. Oke, apalagi nanti ketika melewati multazam sama Yus, pokoknya Hijri Ismail, perbanyak doa. Oke, perbanyak doa. Kalian punya masalah, punya hajat apa saja, pokoknya pas waktu tawaf itu perbanyak doa nih. Kalau sudah selesai 7 kali, sampai ke Hajar Aswad lagi di pojok yang sebelah sini, selesai. Nah, sudah boleh istirahat dulu, mau minum zam-zam dulu, mau boleh. Nah, setelah itu terus sa'i menuju ke area sa'i. Area sa'i kalau nggak salah ada 3 lantai. Itu boleh koyoke yang paling bawah itu memang asli
menanjak banget. Nah, lumayan. Yo sensasinya memang seperti itu. Yang di lantai 2 itu banyak yang pakai kursi roda. Sing lantai 3 naik mobil. Nah, enak. Ngeng. Kalau bawa skateboard boleh apa enggak? Yo kono. Yo faktanya soalnya Nabi dulu pas waktu tawaf itu juga naik onta. Itu yang akhirnya jadi hukum sampai sekarang, naik kendaraan juga boleh. Nah, Rino gua skuter iya, malah sekarang yang pakai itu apa namanya itu? Oh, board apa itu loh, sing ngelaku dhewe gitu lah. Itu loh cepet lagi itu. Tapi disunahkan sing afdolnya itu jalan kaki, oke? Jalan kaki. Dan ingat ibadah fisik beneran. Jadi memang fisik kalian harus sing kalian atlet tarung derajat insya Allah lancar. Oke. Nah, kalau sudah sa'i 7 kali, lumayan itu jaraknya ya lumayan. Ya kurang lebih larinya sekitar 7 kiloan itu kan. Satu jarak itu ya lumayan. Nah, kalau sudah 7 kali, nah sudah selesai. Habis itu tahallul. Jadi gini, tahallul kan tadi ihram, mengharamkan. Nah, kalau sudah haram terus dihalalkan. Artinya tahallul itu sebenarnya motong rambutnya itu sunnah. Kalau misalnya nggak dirambut, botak, yo pokoknya sepenting niat menyelesaikan ihramnya tadi. Yang tadi niat ihram, nah terus diniatkan sudah selesai. Lah makanya simbolisnya dengan yang tadi nggak boleh nyukur rambut, terus dengan nyukur rambut. Nah itu sebenarnya makanya ada beberapa ulama yang ada yang mensyariatkan rukun umroh itu cuma 3, ihram, tawaf, sa'i. Tahallul nggak termasuk karena tahallul itu sebenarnya cuma menghalalkan atau menutup kegiatan ihram ini tadi, gitu loh. Udah selesai, nah makanya simbolisnya yang tadi diharamkan nggak boleh motong rambut itu boleh motong rambut. Nah, setelah itu tahallul udah selesai. Jadi gitu tok. Kalau kalian kondisinya prima, ya bisa cepet 1 jam bisa selesai. Tapi kalau santai, ya bisa 2 jam, 3 jam. Kalian memang pengen menikmati, ya terserah. Ya kan memang disunahkannya kalau pas sa'i kan lari kecil, gitu loh. Nah, gitu ya. Ini cara memakai kain ihram seperti ini. Oke, sekarang siapa yang mau praktek? Tak dongake budal. Umroh cepet. Ayo sama mau praktek dulu. Ini ada 2. Ayo Najib, maju. Ayo siapa? Wela. Ayo Pawan, Pak Niam, ayo sini. Ayo Najib ini. Jadi ini kainnya sama ya. Jadi istilahnya sebenarnya nggak ada yang khusus mana yang bawah mana yang atas, semuanya bebas mau dipakai yang mana. Nah, Najib dipakai. Nih. Ya. Jadi gini. Najib nggak sampai tangannya, nggak apa-apa. Jadi gini, ini ditaruh ke pojok sini. Oke, mundur. Nah, di pojok sini, nah tangkapan ini bisa gini atau mau di double gini juga bisa. Nah, terus iya kayak masang sarung, cuma kan dia terbuka tuh jadi nih. Nah seperti ini udah oke. Nah, ini seperti ini menyilang. Pengen enak, sini dibuat menyilang, terus ujungnya nanti diselempitkan di belakang. Yang sini juga enak. Nah, ini diselempitkan di belakang. Kabel sarungan sakit lah. Boleh, bebas. Yang penting yang harus dihati-hati kan pas sambungannya. Iya. Lah, ini sambungannya biar enggak batal nanti. Jadi kalau bisa, jadi gini loh. Kalau bisa, yang bagian ini jangan sampai buka. Jadi bagian ini kalau bisa ditutup. Jadi ditutup gini. Ini biar cara kesilak-silak ini enggak memperlihatkan aurat gitu loh.
Jadi bagian ini misalnya ini mau ditekuk ke sini boleh, nggak apa-apa. Gini, terus gini, nggak apa-apa. Tapi intinya pas yang belerehane ini kalau bisa jangan langsung kelihatan. Nah, ini kan bahaya. Ini beda sama punya nih. Coba ini. Kalau ini ditangkap buat ini kebuka, ini tetap ketutup auratnya, gitu loh. Nah, jadi kalau bisa bagian yang ini misalnya ini bagian yang buka kan ini, sambungannya kan ini. Nah, ini ditutupkan gini misalnya. Ini nggak apa-apa. Wah, intinya jangan sampai langsung kebuka kulit. Nah, kayak gini di linteng wis oke. Maka bisa agak ke atas, jangan kayak sarung. Jadi kalian nggak pakai baju nanti. Jadi kalau bisa di atas pusar. Mana Pak Aman? Nah ini loh. Nah ke atas kalian, jadi yang tinggi sekalian. Nah ini terus ditekukkan ke sini. Nah, enak tekukkan ke sini nggak apa-apa. Nah baru ke sini. Lah ini kan aman. Tekukannya tadi nggak ada loh di dalam. Nah ini Najib udah siap ihram. Nah ini ya. Ini kalau pas lagi mau sa'i atau mau sholat ini seperti ini nggak apa-apa. Cuma kalau pas tawaf, nah pas muter Ka'bah, ini kan nanti dianu di belakang sini. Nah ini tinggal gini. Nah, ini diganti ke yang sini. Nah ini seperti ini. Bagian sini ini kebuka. Nah ya. Kalau bisa di atas pusar ya. Jadi biar kalau misalnya yang kan kadang ini yang ketarik-tarik, yang sering lepas-lepas itu yang bagian atas. Nah, kalau misalnya yang lepas ketarik atau kebuka atau keceneng orang lain, tuh aurat kita tetap tertutup gitu loh. Gitu. Ya. Najib seperti ini ya. Hah? Tali pinggang nggak boleh. Tali pinggang itu banyak ulama yang membolehkan, nggih. Cuma ada beberapa yang strict. Memang yang istilahnya paham apa ya hakikate, memang kita benar-benar tadi latihan orang meninggal, memang nggak pakai apa-apa, bahkan mau bawa HP pun dia nggak mau. Jam aksesoris ada yang membolehkan, ada yang strict nggak boleh, tapi setahu saya banyak yang membolehkan. Nah Najib dilepas. Asik. Ini pelanggaran ini, kena denda ini. Betul. Nah. Oke, jadi ini dikalungkan gini. Nah, terus yang ujungnya yang sini nanti menyilang. Kalau pengen enak, sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Tapi enaknya, yang saya paling sering makanya seperti ini. Oh ini diselempitkan di belakang. Yang sini, nah ini juga nanti menyilang. Ini diselempitkan di belakang yang sana. Ujungnya aja nggak apa-apa. Samping atau belakang atau samping sini. Pak Ciset cepat, kena denda nanti. Nah, seperti ini. Niki disilangkan, ya. Yang ini ke sini, terus ini nanti ke sini atau mau dilebok. Intinya ujungnya niki diselempit ke belakang niki. Nah, belakang atau samping. Jadi biar nggak ucul-ucul. Terserah sami mawon. Jadi dari setunggal sini bisa, atau salah satunya gini mon ya bisa. Intinya sak nyamane. Jadi kan biasanya lah ngeten niki. Jadi biar tangan ini nanti bebas bergerak untuk sholat, yang ini disilangkan ini bareng ke belakang niki. Nah, jadi sampai ke belakang niki. Nah, sing ini nanti bisa lewat sini atau lewat luar sini ya nggak apa-apa. Nah, ini makanya ditarik supaya kita bisa ini. Nah, ngeten niki wis nyaman, wis penak untuk beribadah, untuk sholat bareng kan sudah tangannya bebas bergerak. Buat sholat sudah aman. Nah, lewat situ ya bisa. Nek lewat sini, aslinya sami mawon. Intinya nanti nek pas ngelepas tangan kanan biar, nah ini enak. Nanti ini bisa masukkan sini kan,
Bener wis sah. Ngoten lah. Ayo, yang lain mau nyoba? Boleh. Ayo. Apa ini? Ayo, yang jajal ben ketularan tekan riko ayo. Ayo. Ya, ayo kedang jajal, kayak kita tutup. Ayo sama ini. Ayo. Yang mau nyoba maju. Coba dipraktekkan sing tadi. Sing ini baju haji Simbai Najib. Nah, ditarik dulu, ujungnya ditemukan dulu. Nah, ini, nah bagian ujungnya ini ditekuk ke sini. Ya, gitu boleh. Terus dilipat agak ke atas Sar. Jadi kalau bisa di atasnya pusar, tapi bawahnya juga jangan terlalu seksi ya. Kalau bisa atasnya dilipat-lipat, bawahnya jangan udel. Nah udah, terus ini dipakai. Biasa gini aja, nggak usah digudung ke. Nah gitu, terus ini nanti, nah ini disilangkan yang sini nanti. Nah ini biar penak buat bergerak. Nah ini diselempit ke di belakang, yang sini nanti menyilang, sini diselempit ke bagian belakang yang sana, tapi tangannya usahakan tetap bisa bergerak. Nah ngerti niku. Nah tapi usahakan tangannya tetap bisa bergerak, minimal untuk sholat itu penak nyaman gitu loh. Di anu aja dijepit ke, nah dimasuk ke aja nggak apa-apa, masuk ke sini. Nah tangannya kalau bisa tetap bisa diangkat. Nah ini calon jamaah. Nah, makanya sekali lagi ini tidak ada patokan khusus. Ada yang cuma diselampir ketok gini aja, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Ada yang memang sampai dimasukkan, ada yang lebih kompleks lagi ya boleh. Bahwa intinya, yang penting menutupi aurat, dan dua itu harus kepakai, ya. Dua-duanya harus kepakai, nggak boleh cuma satu tok. Ya, ada yang lain mau nyoba lagi? Ya, satu lagi kayak udah. Nah, ujungnya ditekuk dulu. Nah, intinya yang bagian pertemuan jangan sampai mepet ke tubuh, ya, supaya misalnya ke sila atau ke ini nggak kenal langsung, nggak kebuka langsung auratnya. Jadi gini ya, yang buat sarung. Nah ini pas pertemuannya ini usahakan ini pokoknya ditekuk gini. Jadi jangan sampai malah ini yang di sini. Nah bahaya ini kan. Pokoknya yang pas belerehannya ini, yang ada ini nih, yang bukaannya ini bagian yang ditekuk. Nah seperti ini kan aman ini, mbok ditarik-tarik nggak bakal kebuka ke aurat kita gitu loh. Tuh.
ke atas wudel ya Le ya. Nah, agak naik. Jadi nek misale ini nek ketarik, itu auratnya tetap tertutup ngoten lho. Nah, misalkan ya, misalkan ini cuma dia pengen sholat, ya memang cuma gini tok, ya nggak apa-apa. Yang penting gerakan sholatnya masih tetap bisa coba buat sholat. Nah, nggak apa-apa. Kadang-kadang kebanyakan cuma gitu tok, cuma diselampir tok, nggak sampai dijepit ke. Cuma kan nek pas sujud apa pas ruko, tahu nanti nih, wah kebuka-buka gitu loh. Tapi sekali lagi, kalau pas tidak umroh, pas tidak ihram, itu bebas. Mau buat kudungan, mau buat ini ya bebas. Nah, ya saya pernah itu pas ya nggak pas ihram, memang sama beberapa pas waktu bebas kita nggak sedang umroh, itu 1 hari itu full seharian itu di Masjidil Haram. Ya udah karepe lek mau make itu. Ya pas panas banget ya kerukupan. Sholatnya sambil kerukupan, kadang saking panasnya ambil air zam-zam dikebyur dulu, jadi bajunya dibasahi pakai air zam-zam dulu. Ya selang berapa menit garing mana, wong saking panasnya toh. Tapi itu dibasahi zam-zam itu nggak apa-apa, malah bagus. Ada yang cuma disamper kayak gitu, ada yang memang nek pengen sing kenceng, pengen sing penak, ini di ujungnya diselempet ke. Nah, ujungnya diselempet ke, yang satu menyilang. Nah, satunya menyilang ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih enak lagi. Nanti semisal mau tawaf, ini tinggal dijabut, tangannya dikeluarkan. Nah, ini bisa dijepit ke atau diselampit ke atas gini. Nah, wis cukup seperti ini. Udah. Ini. Nah, apa? Nah, ini misalnya ya tadi minimalis cuma salah satu tok ini, ujungnya ini diselempit ke sini. Nonton? Nah, sing ini mau disamper ketok gini, fine, sah-sah saja. Atau misalnya mau pas lagi mau tawaf, tangannya dikeluarkan. Nah, ini gini udah oke. Ya. Terus tawaf. Boleh. Pokoknya nggak pas tawaf loh. Nek tawaf kan tangan sisi ini memang harus dikeluarkan. Nah, enggak, gini doang nggak apa-apa. Sama kayak wong ini nggak apa-apa. Pas lagi sholat juga seperti itu. Oke. Nah, kenapa tuh kok pas tawaf tangannya dikeluarkan? Itu ada sejarahnya. Jadi gini, Nabi dulu kan awalnya diembargo, diboikot, nggak boleh ke Mekah. Begitu Nabi boleh ke Mekah, nah Nabi mau tawaf, mau umroh, itu kalau nggak salah Abu Sufyan waktu itu yang memang memusuhi Nabi banget lah, itu bikin hoak, wah, orang-orang Islam datang, ngomongin Muhammad mau datang, padahal mereka udah penyakitan, nah, itu. Mereka kena wabah, kena wabah apa waktu itu? Penyakit kuning, taun apa nggak nanti, pokoknya kena wabah, sing mereka itu wabah yang menular. Supaya apa? Supaya orang-orang menjauhi orang Islam gitu loh. Jadi menyebar hoak seperti itu di Mekah. Apa yang terjadi? Nah, Nabi terus, ayo kita tunjukkan nek kita itu nggak kena wabah. Akhirnya dikeluarkanlah tangan kanannya untuk menunjukkan penyakit apa. Orang yang kena wabah itu biasanya lemes, gak bisa apa-apa. Itu malah bisa tawaf, bisa sa'i, dan jadi itu untuk menunjukkan orang Islam ini kuat. Lah justru malah Abu Sufyan sendiri yang kena kemakan hoaknya itu. Dijare lemes, terus rosa-rosa lah. Malah dia sendiri yang kena batunya. Gitu ke? Oke, itu tadi cara memakai kain ihram. Soalnya bismillah, moga-moga bisa sampai sana, ibadah umroh dimampukan, dicukupkan, disegerakan, dan bisa berkali-kali lagi ke sana. Ya. Oke, hari ini itu saja. Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.